Soal yang pertama, Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan membelanjakan B rupiah seminggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki uang H rupiah? Ya, jadi silahkan kalian perhatikan teman-teman. Kalian perhatikan Pak Nyoman memperoleh R rupiah, jadi kalian tulis R. Lalu membelanjakan B rupiah seminggu, berarti dikurangi B teman-teman. R ini dikurangi dengan B. Oke, selanjutnya cara mencari H adalah H dibagi dengan dalam kurung R dikurangi B teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Next, soal selanjutnya, 15 adalah 37,5% dari, ya jadi kita mencari 37,5% ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan teman-teman. Jadi 37,5% jika dirubah ke dalam bentuk pecahan adalah 3/8 teman-teman. Setelah itu langsung saja kita masukkan. Setelah itu kita masukkan 15 sama dengan 3/8x. Mengapa X? Karena X ini merupakan bagian dari 15 teman-teman. Setelah itu kita perkalian silang, 15 dikali dengan 8/3 teman-teman. Hasilnya adalah 40. Maka jawabannya adalah D. Oke, next, terdapat kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjang 20, lebar 17, dan tinggi 13. Banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah, ya silakan kalian perhatikan teman-teman. Yang kita cari pertama adalah panjang rusuk teman-teman. Panjang rusuk dari balok tersebut. Rumusnya adalah 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T. Jadi langsung saja kita masukkan 4 dikali 20, setelah itu 4 dikali dengan 17, lalu yang terakhir 4 dikali dengan 13 teman-teman. Oke, dijumlah 4 dikalikan dengan 13, hasilnya adalah 200 teman-teman. Jadi 200 ini adalah panjang dari rusuk balok. Oke, panjang dari rusuk balok. Setelah itu yang ditanyakan adalah banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan. Ini pertanyaannya. Jadi simpel saja, cara pengerjaannya adalah 10 meter ini kita bagikan dengan 200 cm dari panjang rusuknya. Jadi 10 meter dibagi dengan 200 cm. Lalu 10 meter ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk cm, jadi 1000 cm dibagi dengan 200 cm. Oke, maka hasilnya adalah 5 buah teman-teman. 5 buah model kerangka balok yang dapat dihasilkan. Jawabannya adalah C. Oke, next. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah, ya jadi silahkan kalian perhatikan teman-teman. Yang pertama kita cari adalah harga satu bajunya. Jadi 3 lusin ini sama dengan, jika satu lusinnya 12, maka 3 lusin ini adalah 36 teman-teman. Sama dengan 36 baju. Oke, jadi setelah itu kita cari dulu harga satu bajunya. Cara mencari harga satu baju adalah 990.000 ini. Oke, kita bagi dengan 36 baju teman-teman. Jadi 990 kita bagi dengan 36. Hasilnya adalah 27.500. Ini harga satu bajunya teman-teman. Maka harga 25 baju adalah tinggal kita kalikan dengan 25. Jadi 27.500 ini kita kalikan dengan 25 baju teman-teman. Jadi hasilnya adalah 687.500. Jawabannya yang B teman-teman. Next, 8 tahun yang lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y.
Umur X sama dengan 3 kali umur Y. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Berapa jumlah umur mereka? Jadi 8 tahun yang lalu ini cara mencarinya adalah kita kurangi teman-teman. Dikurangi 8 tahun yang lalu. Kita cari dulu umur yang Y teman-teman. Umur Y ini berapa? Langsung saja kita masukkan X ini kita kurangi dengan umurnya 8 tahun yang lalu. Lalu 3Y ini, Y-nya pun kita kurangi dengan 8 tahun yang lalu. Jadi Y dikurang 8. Setelah itu dapat kita ketahui umur X ini adalah 2 kali umur Y teman-teman. Jadi X ini sama dengan 2Y dikurangi 8 sama dengan 3Y dikurangi 3 kali 8 min 24 teman-teman. Setelah itu pindah ruas menjadi 24 dikurangi dengan 8 teman-teman, sama dengan 3Y dikurangi 2Y, sehingga 16 sama dengan Y. Ini adalah umur Y. Nah sekarang kita cari umur X teman-teman. Sekarang umur X menjadi 2 kali umur Y. Tinggal kita masukkan teman-teman. X sama dengan 2 dikali Y. X sama dengan 2 dikali 16. Jadi umur X ini adalah 32 tahun teman-teman. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah umur mereka. Jadi langsung saja kita jumlahkan umur Y ini dengan umur X. Jadi 32 ditambah dengan 16 sama dengan 48. Hasilnya adalah pilihan E teman-teman, jawabannya 48 tahun. Oke lanjut. Ingkaran dari pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Jadi ingkaran ini jika dinalar bisa jadi lawan dari perkataan ini teman-teman, pernyataan ini. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A. Sementara eksekutif sukses bukan orang cerdas. Jawabannya yang A teman-teman, karena ingkaran adalah lawan. Oke next, masih di soal penalaran teman-teman. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Jadi kesimpulannya, jika menurut saya jawabannya adalah yang B teman-teman. Beberapa dosen bukanlah pemain bulu tangkis. Mengapa tidak yang C? Karena yang C keterangannya adalah tidak ada dosen. Sedangkan hanya beberapa dosen yang bergabung dalam tim penelitian. Jadi masih ada kemungkinan beberapa dosen yang bisa bermain bulu tangkis teman-teman. Jadi secara penalaran jawabannya adalah yang B. Kita satukan saja kalimat paling depan beberapa dosen dengan kalimat yang belakang menjadi pemain bulu tangkis. Oke. Jadi beberapa dosen bukanlah pemain bulu tangkis. Oke lanjut, masih di soal penalaran. Semua ayam tidak bersirip, semua kambing makan rumput. Ya, jadi kalian perhatikan, ayam tidak bersirip teman-teman. Ya. Jadi jika ditarik kesimpulan, ini tidak relasi teman-teman, tidak ada relasinya antara ayam dengan sirip. Jadi menurut saya ini tidak bisa diambil kesimpulan. Jadi tidak ada relasinya antara ayam dengan sirip dengan kambing. Ya, jadi jawabannya yang E menurut saya. Next, soal selanjutnya mengenai lawan kata. Jadi lawan kata dari taksim ini apa teman-teman? Ya, jadi perlu kalian ketahui, taksim ini adalah artinya sopan atau hormat. Sopan atau hormat. Jadi lawan kata dari sopan atau hormat ini adalah acuh teman-teman. Jawabannya yang E. Oke, next masih dengan soal lawan kata teman-teman. Kira-kira lawan kata dari sekuler ini apa? Ya, perlu kalian ketahui, sekuler ini artinya adalah duniawi atau kebendaan teman-teman. Duniawi atau kebendaan. Jadi lawan kata dari sekuler yang artinya duniawi atau kebendaan adalah keagamaan teman-teman. Jawabannya adalah C.
Oke, next, soal selanjutnya adalah irama bilangan teman-teman, atau biasa disebut dengan deret angka. Jadi kalian perhatikan di sini ada 135, lalu ada 27, setelah itu ada 357, ada 125, dan ada 579, dan titik-titik terakhir. Nah, di sini kalian harus menentukan titik-titik terakhir ini teman-teman. Kalian perhatikan irama bilangannya adalah loncat satu angka. Jadi dari 135 ke 357 itu dijumlah dengan 222. Itu irama bilangannya. Lalu loncat satu lagi dijumlah 222. Tapi ini tidak menemui titik yang terakhir. Jadi titik yang terakhir ini pun harus meloncati satu angka ke bawah ya, ke 125 lalu ke 27. Kalian perhatikan 27 ini adalah 3 pangkat 3 teman-teman. Oke, 125 ini adalah 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. 3 ke 5 ini dijumlah teman-teman, ditambah dengan 2 angka. Maka 5 ke tanda tanya ini pun ditambah 2 angka menjadi 7. Karena iramanya adalah pangkat 3, maka 7 ini pun dipangkat 3 teman-teman. Maka 7 pangkat 3 adalah 343. Jawabannya yang C teman-teman. Oke, next, masih soal mengenai irama bilangan atau deret angka teman-teman. Kalian perhatikan di sini ada 135, ada 15, ada 357. Setelah itu ada 105, 579, dan ada 735. Setelah itu titik ya. Silahkan kalian menjawab terlebih dahulu teman-teman. Ya, irama bilangannya hampir sama dengan soal yang tadi teman-teman. Irama bilangannya adalah loncat satu angka dari 135 ke 357 dan seterusnya. Setiap loncat satu angka ini dijumlah dengan 222 teman-teman. Oke, 357 ke 579 ditambah 222. Maka seterusnya pun sama teman-teman. Ya, ditambah 222, maka hasilnya adalah 801. Jawabannya adalah A. Oke, next, soal selanjutnya masih irama bilangan atau deret angka lagi. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu teman-teman. Kalian perhatikan pola bilangannya. Ya, kalian perhatikan ini loncat satu angka juga teman-teman, pola bilangannya, irama bilangannya. Jadi ini dijumlah dengan 111. Dan seterusnya pun dijumlah dengan 111, tapi tidak memenuhi angka yang terdapat pada kolom titik-titik teman-teman. Maka kalian perhatikan ini. Maka 27 ini adalah 3 pangkat 3 teman-teman. Sedangkan 256 adalah 4 pangkat 3. Lalu dari 3 ke 4 ini ditambah dengan satu angka teman-teman. 3 ke 4 tambah satu angka, maka 4 ke sini pun ditambah satu angka, sehingga menjadi 5 pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 adalah jawabannya 3125. Jawabannya yang E teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 1/3-nya. Ya, jika kemudian ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana itu akan berisi kira-kira 1/2-nya. Berapa literkah kapasitas bejana itu? Ya, kalian perhatikan. 1/3X. X ini adalah jumlah liter kapasitas bejana tersebut, kita ibaratkan dengan X. 1/3X ditambah 3 liter sama dengan 1/2X. Ya, kalian simak, X ini adalah kapasitasnya teman-teman yang tidak diketahui. Maka langsung saja kita pindah ruas teman-teman. Ya, jadi 1/3X dikurangi dengan 1/2X. 1/2X sama dengan -3. Oke, lanjut.
min 1/6 X sama dengan min 3. Maka X sama dengan 18 karena 6 min 6 dikalikan dengan min 3 teman-teman. Jawabannya yang B. Oke, next soal selanjutnya. Suatu pipa air mempunyai 625 cabang saluran air. Untuk memenuhi keperluan keluarga dalam 1 minggu tercapai 112.500 liter. Berapa rata-rata dipakai tiap keluarga dalam 1 minggu? Pertanyaannya adalah rata-rata yang dipakai satu keluarga dalam 1 minggu teman-teman. Kalian perhatikan, jadi ini 112.500 dibagi dengan 625 cabang saluran air. Ya, kita bagikan teman-teman. 112.500 dibagi dengan 625. Maka hasilnya adalah 180 liter. Jadi tiap keluarga dalam 1 minggu menggunakan 180 liter teman-teman. Jawabannya yang E. Next soal selanjutnya. Jika A banding B sama dengan 3/5 dan A dibanding C sama dengan 5 dibanding 7 teman-teman, berapakah B dibanding C? Ya, kita tulis saja A banding B sama dengan 3 dibanding 5 serta A dibanding C sama dengan 5 dibanding 7. Agar mudah menghitungnya, kita balik teman-teman. Kita balik menjadi B dibanding A. Oke, dikalikan dengan A banding C. A per C. Jadi 5/3 dikalikan dengan 5/7 teman-teman. Jadi B per C adalah B per C adalah 25/21. Jadi jawabannya yang E teman-teman. Oke, next soal selanjutnya adalah soal figural teman-teman. Kalian perhatikan itu adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Maka gambar keempat adalah, ya, kuncinya adalah setiap hilang satu bagian maka akan bertambah titik di bagian lain teman-teman. Nah, ini hilang satu bagian lagi, bertambah satu titik lagi di bagian yang lain. Nah, lalu ini pun akan hilang satu bagian lagi, akan bertambah satu titik lagi teman-teman. Titiknya berada di sini. Nah, maka jawabannya yang E. Oke, next masih dengan soal figural. Ya, kalian perhatikan ini gambar nomor 1 dan ini gambar nomor 2 teman-teman. Kalian perhatikan. Ya, jadi kuncinya adalah gambar nomor 1 ini adalah pencerminan teman-teman, atau kaca, pencerminan kaca. Ya, kuncinya adalah pantulan dari kaca atau dari cermin. Lalu kunci keduanya adalah setelah dipantulkan gambarnya akan bertambah satu titik di kotak yang paling tengah. Setelah dipantulkan akan bertambah satu titik di kotak yang paling tengah. Oke, bertambah satu titik. Nah, titik ini di bagian tengah kotak yang paling tengah teman-teman. Maka gambar nomor 2 pun sama dengan gambar nomor 1. Jadi silakan kalian memilih jawaban teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jika kalian perhatikan jawabannya adalah yang D teman-teman. Oke, next. Untuk 3 jam pertama, Tora mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Karena ada gangguan mesin, mengendarainya dengan kecepatan 40 km per jam teman-teman, selama 2 jam sisanya. Berapakah kecepatan rata-rata Tora mengendarai sepeda motor tersebut? Ya, kalian perhatikan 3 jam pertama mengendarai kecepatan 50 km, lalu mengendarai 40 km per jam selama 2 jam sisanya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan waktu tempuh atau waktu perjalanannya adalah 5 jam. Oke, jadi total waktunya adalah 5 jam. 3 jam pertama ditambah dengan 2 jam sisanya.
Lalu kita hitung rata-rata kecepatannya dengan cara 50 dikalikan dengan 3 jam pertama ditambah dengan 40 km per jam. 40 km per jam dikalikan dengan 2 jam sisanya, dikali 2 berarti teman-teman. Setelah itu dibagi dengan total waktu, yaitu dibagi dengan 5. Oke, sama dengan 230 dibagi dengan 5. Maka jawabannya adalah 46 teman-teman. Jadi kecepatan rata-rata tora adalah 46 km per jam. Jawabannya yang C. Oke, next soal terakhir mengenai perbandingan teman-teman. Ya, jadi 5 ini adalah perbandingan umur Rudi dibagi dengan jumlah perbandingan umur Rudi ditambah dengan perbandingan umur ibu. Jadi 5 tambah 7 dikalikan dengan jumlah umur mereka, yaitu 60. Jadi hasilnya 5 per 12 dikali 60 sama dengan 25. Ini adalah umur Rudi 6 tahun yang lalu teman-teman. Sedangkan yang ditanyakan adalah umur Rudi sekarang. Ya, caranya tinggal kalian jumlahkan. 25 dijumlah dengan 6 tahun yang lalu. Maka menjadi umur Rudi yang sekarang. 25 tambah 6 sama dengan 31 teman-teman. Jadi jawabannya yang B.